Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la haula wa la quwata illa billah wa ba'du. Alhamdulillah. Marilah kita buka presentasi pada pagi hari ini. Semoga menjadikan ilmu yang manfaat barokah, khususnya bagi kita semuanya yang belajar di kampus kita dengan nama yang baru sekarang Uinham. Semoga tambah manfaat barokah. Kita buka dengan bacaan Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, syukurillah. Yang terhormat Bapak Fikri Parihin selaku pengampu mata kuliah Tahsinul Qiraah ya. Kami di sini yang pertama atas nama saya sendiri Muhammad Raqibul Khairi, yang kedua Saudara Hasanuddin, yang ketiga Ahmad Ferry Nur Wahid akan menyampaikan makalah yang berjudul yaitu Waqaf ya. Berkaitan dengan ini, sangat penting sekali dalam ilmu tahsinul qiraah kita mengetahui waqaf dari sudut bahasa, pemberhentian atau pengucapan, itu artinya waqaf. Sementara dari sudut istilah tajwid, kita sering ya waqaf itu atau berhenti. Itu waqaf atau berhenti adalah penghentian bacaan sejenak dengan memutuskan suara di akhir perkataan untuk bernapas dengan niat ingin menyambungkan kembali bacaan. Artian wakafnya itu sementara kemudian menyambung bacaan. Untuk mengetahui wakaf yang tepat diperlukan pemahaman terhadap ayat yang dibaca. Jadi nggak asal-asalan wakaf itu berhentinya di mana, tepatnya di mana, lafadznya yang baik untuk wakaf dan lafadz ini tidak baik untuk wakaf. Sehingga wakaf memberikan kesan arti sempurna bagi yang sudah memahami, dapat menentukan sendiri wakaf yang tepat sehingga tidak merusak makna. Tapi yang belum paham hendaknya mengikuti tanda wakaf atau melihat mushaf agar tidak merusak makna Al-Quran dan itu sendiri saat wakaf. Karena sering kita di dalam mengaji Al-Quran sebenarnya sudah ada ya ketentuan wakaf dan tanda-tandanya pun sudah ada. Dengan itu kita perlu memahaminya. Kalau wakaf misalkan mim ini tandanya apa dan artinya apa, atau wakaf qala atau wakaf shola dan baik sebagainya. Nah, kita intinya di situ banyak sekali perinciannya. Nah, kita akan lebih singkatnya di sini presentasinya, tidak terlalu melebar nanti, cuma nanti kami persilahkan bagi teman-teman ketika presentasi bisa dibuka lebar selebar-lebarnya keterangannya. Terima kasih. Untuk presentasi selanjutnya kami persilahkan Saudara Hasanuddin, waktu kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih waktu yang diberikan kepada saya. Saya akan melanjutkan presentasi yaitu tentang wakaf ya. Pengertian wakaf. Wakaf menurut bahasa mempunyai arti berhenti atau menahan. Sedangkan menurut istilah ilmu tajwid, pengertian wakaf adalah berhenti sejenak ketika membaca suatu lafadz atau kalimat yang terdapat tanda wakaf, guna mengambil nafas untuk melanjutkan kembali bacaan ayat selanjutnya. Selain wakaf terdapat juga wasol. Wasol berarti terus membaca atau tersambung baca Al-Quran dengan wasol, artinya jika ada tanda baca wasol, cara membacanya diteruskan atau disambung dengan kalimat berikutnya. Tanda wakaf dan wasol ini sering disebut dengan nama tanda-tanda wakaf. Pembagian wakaf ya, secara umum wakaf dibagi menjadi 4 kategori, yaitu wakaf itibari, yaitu berhenti pada ayat yang belum sempurna yang dilakukan oleh seorang ustadz dalam proses mengaji muridnya. Hal ini hukumnya boleh.
Yang kedua, wakaf intizhari, yaitu berhenti pada ayat yang belum sempurna yang dilakukan khusus dalam proses belajar mengajar Al-Quran dan dilakukan dalam rangka untuk menguasai cara membacanya dan hukumnya. Yang kedua, wakaf izhari. Yang keempat yaitu wakaf ikhtiyari. Ini adalah wakaf-wakaf, ada 4 wakaf. Pembagian wakaf ikhtiar itu ada yang pertama wakaf at-tam, yaitu yang kedua yaitu wakaf al-kafi, yang selanjutnya yaitu wakaf al-hasan, yang selanjutnya wakaf akobih ya. Tanda-tanda wakaf itu yang pertama wakaf lazim. Wakaf lazim sangat diutamakan untuk berhenti. Jadi wakaf lazim ini diharuskan untuk berhenti. Mim itu biasanya ada mim kecil di atasnya, itu berarti tandanya wakaf lazim, diharuskan untuk berhenti. Yang kedua yaitu jim, yaitu singkatan dari wakaf jaiz. Biasanya dalam Al-Quran itu ada jim kecil, itu yang namanya wakaf jaiz. Dibolehkan untuk berhenti, juga diperbolehkan untuk terus melanjutkan bacaan. Ini namanya wakaf jaiz atau jim kecil. Yang ketiga yaitu wakaf, yaitu wakaf mustasob, yaitu di sini boleh berhenti ya. Yang keempat yaitu lam atau singkatan adzamul waqfi, tidak diperbolehkan untuk berhenti, biasanya tandanya lam itu ya. Yang kelima yaitu to ya, wakaf mutlak, diharuskan berhenti ya. Yang selanjutnya sin atau saktah, berhenti sebentar tanpa mengambil nafas dan dilanjutkan bacaan, itu namanya saktah. Yang ketujuh titik tiga itu dinamakan wakaf mu'anakoh. Berhentilah pada salah satu tanda wakaf ini, jangan pada keduanya. Jadi salah satu dari dua ini yang itu adalah namanya wakaf mu'anakoh. Yang kedelapan yaitu qaf, singkatan dari kila alaihil waqfu, boleh berhenti tetapi lebih baik meneruskan bacaan wasol karena telah berhenti pada wakaf sebelumnya. Yang kesembilan jim, yaitu wakaf mujawaz, boleh untuk berhenti tapi lebih baik untuk diteruskan atau wasol. Shola al-waslu aula, yaitu lebih baik untuk meneruskan bacaan wasol daripada berhenti. Qola al-waqfu aula, lebih baik untuk berhenti daripada meneruskan. Yang terakhir yaitu yang nomor 12, yaitu wakaf akhir surah, tanda berhenti yang terletak pada akhir ayat satu ruku atau akhir surat. Sekian dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian akan disampaikan oleh Mas Ferry Nur Wahid. Waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, terima kasih untuk waktunya. Saya di sini atas nama Ahmad Ferry Nur Wahid akan meneruskan presentasi yang tadi telah disampaikan tentang macam-macam atau tanda-tanda wakaf dan baik cara-caranya. Di sini langsung meneruskan tentang poin cara mewakafkan huruf.
Wakaf dalam membaca Al-Quran dapat dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut, yaitu 1. Akhir suku kata dimatikan dalam bacaan apabila berharokat fathah, kasroh, dumah, kasroh ten atau dumah ten. Jadi di sini apabila berharokat fathah, kasroh, dumah atau kasroh ten, dumah ten, pokoknya tidak ada bacaan panjang pada akhir kalimat, itu harus dibaca sukun atau mati. Contoh di sini lafadz sakarin bisa dibaca sakar, atau harus di huruf yang akhir harus dibaca sukun. Terus yang kedua, apabila akhir suku kata dimatikan dalam bacaan berharokat fathah, kasroh atau dumah, sebelumnya ada alif, seperti al-hisab dibaca al-hisab. Terus al-khotoya dibaca al-khotoi. Jadi apabila ada harokat fathah, kasroh atau dumah yang sebelumnya berhuruf fathah atau ada huruf alif, itu harus dibaca panjang terlebih dahulu, dan huruf yang terakhir harus disukun. Jadi harus ada bacaan panjangnya. Contoh al-halimu dibaca al-halim. Fathah, kasroh atau di doma sebelumnya ada lafadz ya mati. Di contoh lafadz al-karimu dibaca al-karim, ada bacaan panjangnya. Terus yang ketiga, akhir suku kata berharokat fathah dan sesudahnya ada huruf alif, itu dibaca panjang, tidak dibaca sukun. Contoh hakiman dibaca hakima. Kalau sesudah harokat kasroh atau fathah, sesudah harokat fathah itu terdapat huruf alif. Terus yang keempat, akhir suku kata terdiri dari tak marbutoh dimatikan dan bunyinya berubah menjadi huruf h atau bunyi h, seperti contohnya mahabbatun atau sohibatun dibaca sohibah. Kalau dibaca wasol itu dengan nada tak, tapi kalau dibaca wakof itu tak marbutohnya dibaca dengan bunyi h atau huruf h. Terus yang keenam, akhir suku kata terdiri dari huruf mat atau huruf mati, dibaca apa adanya tanpa ada penambahan, seperti fasaku. Jadi tidak ada penambahan atau pengurangan dari huruf yang akhirnya berupa mat atau bacaan panjang, seperti hayati, itu ada ya ataupun alif yang berada pada akhir kalimat. Terus yang ketujuh, akhir suku kata terdiri dari huruf hidup, sedangkan sebelumnya terdapat huruf mati, seperti dalam kurung titik-titik, maka huruf akhir suku kata dimatikan, seperti wal asr. Jadi ketika ada harokat fathah atau kasroh atau dumah yang harokat sebelumnya itu berupa sukun, maka boleh dibaca harokat yang akhir itu dibaca untuk yang mati, seperti wal asri, itu
kalau aslinya wal asri, terus ketika dibaca waqaf itu jadi wal asr atau bisa wal asir. Terus yang kesembilan, akhir suku kata bertasdid dimatikan tanpa menghilangkan fungsi tasdidnya, seperti manhunna atau manhun. Misalkan kalau kalimatnya manhunna itu ketika dibaca waqaf, harokat fathah yang akhir itu dimatikan dan tidak menghilangkan tasdidnya, tetap mendengung manhun itu. Terus yang ke-9, hamzah di akhir kata yang ditulis di atas wawu dimatikan bila waqaf dan dibaca pendek ketika wasol. Contohnya lafat lahu, nah itu ketika dibaca wasol itu hunya dibaca panjang, ketika waqaf hunya dimatikan. Terus yang ke-10, hamzah di akhir kata yang ditulis atas wawu bila waqaf dimatikan sesudah membaca panjang huruf sebelumnya, dan bila wasol hamzah dibaca pendek seperti lafat jaa. Jadi ketika dibaca waqaf itu hamzahnya dibaca panjang, ketika dibaca wasol hamzahnya dibaca pendek tapi tetap dibaca. Sekian dari saya. Untuk penutupnya akan dikembalikan kepada Bapak Raqibul Khairi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepadanya kami persilahkan. Alhamdulillah, demikianlah presentasi dari kelompok kami atas nama Saudara Muhammad Raqibul Khairi, kedua Saudara Hasanuddin, yang ketiga yaitu Muhammad Ferry Nur Wahid. Kami terima kasih kepada semuanya yang telah memperhatikan. Dan menutup, kami sampaikan bahwa dalam ilmu tajwid waqaf adalah berhenti. Waqaf merupakan salah satu hukum bacaan Al-Quran yang harus dipahami saat sedang membaca Al-Quran. Setiap muslim harus memperhatikan semua hukum bacaan yang ada. Hukum bacaan tersebut termasuk kapan harus berhenti dan dalam bacaannya. Dengan memahami ilmu tajwid, Al-Quran akan bisa dibaca dengan lebih sempurna. Ini pentingnya kita membaca tajwid. Karena apa? Absahnya sholat. Otomatis ketika kita membaca Fatihah, surat-surat yang lainnya pun harus menggunakan ilmu tajwid, terutama waqaf ya. Karena apabila kita salah membaca waqaf, otomatis arti pun akan juga berubah ya. Dimana ada kategori seperti yang diterangkan oleh saudara-saudara kami tadi, itu ada waqaf lazim yang dimana tidak boleh dilanjut, harus berhenti, dan dimana tidak boleh berhenti, harus diwasol atau lainnya gitu. Maka ini sangat penting sekali untuk para sahabat semuanya memperhatikan ilmu tajwid tentang waqaf ini. Lebih jelasnya untuk tahsinul Quran, untuk membaguskan bacaan Al-Quran kita, sangat penting sekali mempelajari tentang waqaf ini. Demikian presentasi dari kami. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan, mohon koreksinya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.